Baik, saya akan menjelaskan tentang etika dalam penyiar radio. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini mengakibatkan praktek penyiaran radio tidak hanya melalui saluran konvensional, namun telah menggunakan teknologi internet melalui web streaming. Hal ini memungkinkan siaran radio didengarkan lintas benua dengan pendengar yang memiliki latar belakang budaya dan yang berada dan regulasi yang berbeda di masing-masing negara. Salah satu contoh kasus adalah telepon palsu yang menimpa perawat Middleton. Meskipun terjadi antar benua dan antar negara dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda, namun terdapat harapan yang sama dari publik penyiar radio. Mereka sama-sama menginginkan siaran yang berkualitas dan mendidik tanpa menyampingkan nilai-nilai etik. Nilai-nilai etik sendiri ada: 1. Cinta. 2. Kebenaran, kebebasan, keadilan, solidaritas, dan toleransi, tanggung jawab, dan kehidupan. Namun prakteknya, pembuatan keputusan etis atas benar atau salah tidaklah serta-merta atas benar atau salah tidaklah serta-merta dapat menerapkan nilai-nilai universal. Itu begitu juga sebab juga diharapkan dengan pilihan antara 2 atau lebih nilai-nilai etik ketika menghadapi sebuah konflik, di mana harus memutuskan mana yang tepat. Sebagai pelaku media, maka perhatikan terhadap nilai-nilai etika ini juga membimbing pelaku media untuk mencari hal-hal yang baik dalam praktek profesional mereka, meningkatkan penghargaan terhadap diri sendiri dan kredibilitas masyarakat. Penekanan perhatian terhadap etika ini fokus pada 2 hal, yaitu 1. Etika sosial dan atau komunikasi, di mana pelaku media sebagai komunikator masa memperhatikan isyarat etis dari masyarakat, kolega, dan komunitas. 2. Etika perseorangan atau individual, di mana pelaku media menekankan pengembangan etika individu dan etika komunikasi secara individu kedua. Dalam kegiatan penyiaran, etika media memerlukan sebagai pedoman atau aturan moral, mengingat media dan perilaku para pelaku media atau komunikator bisa saja memiliki efek negatif. Hukum meliputi beberapa hal dalam mengatur kegiatan penyiaran, namun tidak semua dapat tercover oleh hukum. Oleh sebab itu, ketika diperlukan dapat situasi tertentu di mana hukum tidak dapat menyentuhnya. Etika ini berada pada level kebijaksanaan individu dan organisasi profesi. Perhatian utama etika media adalah akurasi atau kebenaran, keadilan dan tanggung jawab, privasi subjek media dan orang-orang dalam layanan informasi, serta penghargaan terhadap properti intelektual atau ide-ide orang-orang lain. Mengapa perilaku media perlu memahami prinsip-prinsip etika? Libois menjelaskan mengapa etika perlu diterapkan dalam kegiatan komunikasi, yaitu pertama, media mempunyai kekuasaan dan efek
yang dahsyat terhadap publik. Kedua, etika komunikasi merupakan upaya untuk menjalankan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Ketiga, mencoba menghindari pendapat mungkin dampak negatif dari logika instrumental. Idealnya, media menjalankan perannya sebagai sarana pendidikan agar pembaca, penyiar, atau pendengar semakin memiliki sikap kritis, kemandirian, dan dalam berpikir. Namun, sisi lain praktek logika ekonomi memaksa media mengadopsi logika mode, mementingkan hal-hal yang bersifat spektakuler, sensasional, superficial, dan pesan-pesan yang beragam.